Assalamualaikum Beb, kembali lagi di Sandira Pita Channel. Jadi di video kali ini aku punya tema yang berbeda. Kita mau bikin cerita tentang misteri. Video misteri ini insya Allah bakalan kita upload setiap malam Jumat ya Beb. Jadi bisa nemenin malam Jumat kalian yang creepy. Jadi sebelum mulai ke videonya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe di bawah dan juga tekan tombol loncengnya. Aku tunggu ya guys. 1, 2, 3. Oke, thank you. Aku mulai ya guys videonya. Kita matiin dulu lampunya biar makin creepy. Jadi cerita horor ini dialami oleh pamannya teman suami aku. Kejadiannya itu tepatnya ada di kota Garut. Tapi aku nggak bisa sebutin ya guys daerahnya, wilayahnya, atau tepatnya lokasinya itu sebelah mana. Intinya itu ada di Garut. Ini tuh bener-bener real banget cerita. Jadi gini guys. Jadi waktu malam-malam itu suami aku cerita ya guys tentang cerita ini, kejadian yang dia alamin 12 tahun yang lalu ketika suami aku itu masih SD. Ya sekitar 12 tahun yang lalu, berarti tahun 2008 ya, tahun 2008 lah ya, tahun 2008 lah. Jadi gini guys, suami aku itu punya temennya itu punya paman. Nah pamannya itu namanya Mang Ajo. Nah oke lah, kita cerita gini dulu ya. Jadi di Garut itu semua rata-rata penduduk di situ itu dia bekerja sebagai petani. Kalian tau lah, di Garut itu banyak banget yang namanya tanaman sayuran, cabai, pokoknya semuanya mayoritas itu petani. Jadi suatu ketika Mang Ajo itu pamannya teman suami aku itu dia berkebun, dia itu menanam cabai. Jadi Mang Ajo itu dia menanam cabai. Suatu ketika cabai itu kan biasanya 6 bulan baru panen ya guys ya. Nah sebelum panen tuh kalau cabai lagi mahal, biasanya petani-petani di daerah situ tuh dia selalu menjaga atau dia itu nungguin gitu loh guys sebelum panennya, sebelum hari H panen. Jadi seperti 5 hari sebelum panen, seminggu sebelum panen dia tuh jagain kebunnya itu, karena di situ tuh biasanya banyak maling guys. Nanti giliran udah dipanen, taunya hasil panennya itu berkurang, otomatis rugi dong petaninya. Nah singkat cerita, Mang Ajo itu ditugasin sama orang tuanya buat jagain kebunnya. Akhirnya Mang Ajo itu bilang ke bapaknya gini, "Pak, aku aja lah sendiri yang jagain kebun, biar bapak di rumah istirahat." Akhirnya bapaknya mengiyakan. "Emang kamu berani?" kata bapaknya tuh gitu. Kata temannya itu ya yang cerita ke suami aku. "Iya berani." Nah akhirnya Mang Ajo selesai sholat isya, Mang Ajo siap-siap menyiapkan nih kayak bawa parang, senter, selimut, terus kopi, rokok, pokoknya persiapan dia jaga gitu deh. Akhirnya dia berangkat. Dia jalan kaki, ngelewatin kampung-kampung, lewatin kebun-kebun gelap. Nah sesampainya di saung tuh kayak pokoknya di kebunnya itu tuh kayak ada saung. Kebayang lah guys kalian malam-malam di kebun gelap banget, terus dia ada di saung sendirian lagi jagain kebunnya. Bayangin deh guys, itu gelap gulita.
gak ada penerangannya cuma dari senter doang. Dia langsung duduk kan, biasalah amang-amang tuh kalau baru duduk rasanya kan pengen ngerokok aja gitu kan. Akhirnya dia ngerokok tuh, ngerokok sampai sekitar jam 12. Dia ketiduran tidur. Pas dia bangun, tahu-taunya tahu-taunya udah jam 3 guys. Dia bangun tuh jam 3. Terus dia cepet-cepet nih, padahal dia niatnya tuh jam 1-an dia udah mau pulang, tapi karena dia ketiduran akhirnya sampai jam 3. Itu kan jam 3 belum subuh ya guys, masih remang-remang gitulah, apalagi di kampung, di hutan, di kebun gitulah, gelap banget pokoknya. Nah, kebunnya Mang Ajo itu ada 2 jalur yang bisa dilewati oleh Mang Ajo sebelum nyampe ke kebunnya itu. Jadi yang satu itu arah selatan. Dia tuh arah selatan emang sih gelap ya, cuman dia nggak ngelewatin danau. Kenapa nggak ngelewatin danau? Soalnya emang gak ada danaunya guys. Nah yang satu itu arah timur tuh dia ngelewatin danau. Nah yang jadi misteri kali ini tuh danaunya itu guys, nama danaunya itu Danau Cipanas. Kenapa dinamain Danau Cipanas ya? Kata suami aku sih kenapa dinamain Danau Cipanas itu, katanya danau itu tuh anehnya tuh katanya kalau lagi musim hujan dia airnya surut, tapi kalau lagi musim kemarau dia airnya tuh banyak gitu guys, sampai meluap gitu. Itu kan kayak aneh gitu ya guys. Udah gitu di deket-deket danaunya itu ada makam-makam tua sama pohon-pohon yang udah tua-tua banget deh, pokoknya udah ratusan tahun kali lah ya, dari zaman Belanda. Nah akhirnya lanjut lagi ya ke Mang Ajo. Oh ya sebelum lanjut, jadi gini, si suami aku itu dulu sering banget waktu kecil renang-renang di situ, di danau itu. Soalnya danaunya itu jernih banget airnya. Kebayang lah guys, di tengah hutan, di tengah kebun ada danau, airnya jernih banget, terus ada dihimpit sama pepohonan hutan-hutan gitu. Kebayang deh, pasti bagus banget lah pemandangannya. Tapi di balik pemandangan yang indah itu terdapat banyak misteri. Oke lanjut ya ke Mang Ajo. Minum dulu ya guys. Nah, jadi tuh Mang Ajo jam 3 kan bangun tuh ya. Pas jam 3 bangun Mang Ajo pulang, tapi Mang Ajo nggak ke arah selatan guys. Dia lewatin tepi danau itu, jadi dia lewat ke timur. Itu jalur yang nggak biasa banget Mang Ajo laluin, karena dia tadi tuh berangkat lewat selatan, harusnya dia pulang juga lewat selatan ya guys. Tapi nggak tahu kenapa Mang Ajo pengen lewat deket danau. Oh mungkin dia mau cuci muka kan, soalnya dia habis bangun tidur gitu lah guys, biar seger. Akhirnya Mang Ajo lewat di tepi danau Cipanas itu kan.